Pimpinan PKS bongkar skenario Jokowi untuk Pilpres 2024. Wow. Kami fraksi PKS tetap ingin mengingatkan Presiden ya, dan kekuatan-kekuatan politik yang ada di parlemen agar menggunakan hati nurani dan guna mengevaluasi kebijakan keputusan politik terkait dengan Pilkada 2024 ya meskipun memang sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dalam 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo akan mewariskan tambahan utang negara lebih dari 7.000 triliun. Tahu penambahan tertinggi terjadi karena pandemi 2 tahun terakhir ini, sehingga utang kita bertambah signifikan. Sebelumnya sampai akhir 2019 kita berhasil mengelola utang kita di rasio 30% dari PDB. Siapapun pemimpin yang akan terpilih pada tahun 2024, maka mereka akan mewarisi beban hutang yang begitu besar. Utang negara yang besar tersebut akan menjadi penghambat bagi proses pembangunan nasional pada masa-masa yang akan datang. Pimpinan PKS bongkar skenario Jokowi untuk Pilpres 2024. Wow. Ketua DPP PKS Mardani Alisera menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi tengah menyiapkan pos politik untuk mengamankan posisinya pada 2024. Salah satu langkah tersebut dilakukan lewat penambahan kursi wakil menteri. Jokowi sudah berkali-kali bilang tak akan maju 3 periode, tetapi dia menyiapkan pos yang banyak untuk memiliki koalisi besar. Demikian ujar Mardani Alisera dalam diskusi Jokowi Obral Jabatan Wakil Menteri versus Reformasi Birokrasi pada Jumat 7 Januari. Mardani Alisera mengatakan bahwa publik pun sudah paham tentang hal tersebut. Pasalnya masyarakat saat ini sudah makin kritis dengan kondisi politik dan pemerintahan. Dengan masyarakat yang kritis, semoga akuntabilitas bisa terjaga dan tetap mengacu pada konstitusi yang ada. Demikian katanya. Lebih lanjut, Mardani Alisera mengaku tak paham dengan koordinasi antara Presiden Jokowi dengan para menteri. Terlebih anggaran untuk fasilitas pejabat sangat besar dan utang luar negeri Indonesia terus meningkat. Uang itu seharusnya bisa dieman-eman untuk kepentingan masyarakat. Demikian ungkapnya. Politikus PKS itu pun menilai bahwa kinerja birokrasi Indonesia kalah jauh dengan manajemen di dalam sektor swasta. Menurut Mardani Alisera, sektor swasta sudah berhasil membangun sistem yang adaptif dan dinamis. Kuncinya ini ada di kepemimpinan dan hanya pemimpin yang paham sosok mana yang cocok untuk ditunjuk untuk memegang suatu sektor dengan baik. Demikian pungkasnya. Kapolri Listio Sigit disebut mendapat ujian terkait cuitan Ferdinand. Umat Islam pun menuntut. Cuitan mantan politisi Demokrat Ferdinand Huta Heian yang menulis "kasihan sekali Allahmu ternyata lemah" diduga menyinggung umat Islam. Kasus Ferdinand ini dianggap akan jadi ujian Polri di bawah pimpinan Jenderal Listio Sigit Prabowo. Direktur The Community of Ideological Islamic Analysis atau CIIA Haris Abu Ulya menyampaikan cuitan Ferdinand sebagai sikap verbal yang diduga dilakukan secara sengaja. Menurutnya hal itu diketahui dari klarifikasi pegiat media sosial itu. Cuitan FH ini tidak muncul di ruang kosong ya, tapi muncul dalam sebuah konteks tertentu, sikon tertentu, bahkan dorongan dari motif tertentu. Karena itu, bukan ocehan dari orang yang dianggap gila. Kata Haris, dia menyinggung jika merujuk cuitan Ferdinand di akun sosial medianya. Kerap kali yang bersangkutan mengagitasi perdebatan karena masuk di ranah sara. Itu pun, cuitan kali ini secara eksplisit maupun implisit dianggapnya sudah menyinggung keyakinan agama lain, khususnya umat Islam. Haris kemudian merincikan ujian supaya pihak itu, yaitu terkait aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang selalu diharapkan semua anak bangsa berdamai, harmoni dalam keberagaman. Bagi dia, dengan cuitan Ferdinand ini membuat sikap saling menghormati jadi tidak terkoyak. Selanjutnya, ujian terhadap umat beragama, dia menyoroti cuitan Ferdinand menodai sikap toleransi dan saling menghormati antar pemeluk beragama. Entah ini berangkat dari kebodohan atau fobianya FH terhadap umat beragama di luar dirinya, atau bahkan kesengajaan FH untuk memprovokasi gejolak sosial.
Begitupun, ia menambahkan secara khusus ini adalah ujian bagi umat Islam yang merasa tersinggung dengan cuitan Ferdinand. Lalu tak kalah penting, ini ujian untuk aparat penegak hukum, yaitu Polri. Polri di bawah komandan Pak Sigit kali ini betul-betul diuji untuk membuktikan versi presisinya. Umat Islam menuntut prinsip equity di hadapan hukum. Umat Islam terlalu banyak fakta yang bisa dijadikan sebagai basis komparasi untuk menakar apakah Polri betul-betul penegak hukum yang bisa diharapkan untuk menciptakan keadilan bagi semua pihak atau tidak. Menurutnya, umat Islam menunggu sikap profesional dan adil dari Polri. Jika tak ada penanganan serius, publik akan memicu sikap distrust terhadap polisi. Dia bilang, bila Polri tak merespon akan menambah deretan panjang faktor pemicu sikap kepercayaan publik jadi rendah terhadap institusi Polri. Terkait cuitan FH, sudah jelas ada bukti 1 pengakuan dari FH, 2 screenshot 3 saksi, dan 4 keterangan ahli hukum dan ahli analisa bahasa. Bahkan, sudah ada beberapa pihak yang melaporkan FH ke pihak polisi. Sebelumnya, cuitannya yang kontroversial membuat Ferdinand dihujat banyak pihak. Tagar "Tangkap Ferdinand" sempat trending topik di Twitter. Terkait cuitan "Kasihan sekali Allahmu ternyata lemah", Ferdinand menyampaikan permohonan maafnya. Di dalam video klarifikasi, saya sudah jelaskan bahwa tidak ada tujuan untuk menyasar kelompok tertentu, agama tertentu, atau orang tertentu, kata Ferdinand kepada Viva. Dia berdalih, cuitan itu sebagai bentuk dialog imajiner dirinya sendiri. Dia kembali mengutarakan permohonan maaf jika ada pihak yang merasa terganggu dengan cuitannya. Terkait dengan Ferdinand Hutahian yang mencuitkan "Allahmu lemah", PMKRI bilang harus berhadapan dengan hukum. Cuitan bernada penistaan agama dengan kata "Allahmu lemah" direspon oleh pengurus pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PPPMKRI. Ferdinand mencuitkan sebuah kalimat yang terkesan menghina Islam dengan "Kasihan sekali Allahmu ternyata lemah, harus dibela". Kalau aku sih, Allahku luar biasa, maha segalanya, dialah pembelaku selalu, dan Allahku tak perlu dibela. Ketua Umum PPPMKRI Benediktus Papa menyayangkan cuitan Ferdinand sebab apa yang dilakukan bekas politisi Partai Demokrat itu berpotensi merusak keharmonisan dan keberagamaan bangsa Indonesia. Padahal, kata Beni, selama ini seluruh masyarakat Indonesia selalu menjaga kerukunan termasuk umat Kristiani. Cuitan saudara Ferdinand Hutahian ini tidak menampilkan semangat Kristiani yang sejatinya menjunjung tinggi kasih dan persaudaraan yang harusnya tidak menyinggung keyakinan umat lain, apalagi membanding-bandingkan. Beni menegaskan bahwa apa yang dilakukan Ferdinand tidak mewakili perasaan dan pandangan umat Katolik dan Kristiani. Beni menjelaskan, sebagai umat Katolik dirinya selalu berusaha menjunjung tinggi toleransi beragama antar anak bangsa. Dalam pandangan Beni, cuitan Ferdinand merupakan bentuk pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Dia mengaku mendukung langkah tegas aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti cuitan Ferdinand Hutahian. Dengan tindakan hukum yang tegas akan memberikan rasa keadilan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Siapapun yang berniat memecah belah bangsa ini dengan cara merendahkan dan provokatif, maka harus berhadapan dengan hukum yang berlaku. Kita ingin keharmonisan di negara ini menjadi tugas kita semua. Demikian pungkasnya.